Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Otang dari kelas SI 4704. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas besar komputasi awan yang berjudul implementasi web server, database server, dan juga load balance menggunakan Amazon Web Service. Dan laporan ini disusun oleh saya sendiri, Adli Sejauzan Abeldi, lalu ada rekan saya Fauzan Arafi, dan juga Made Arisyata Cahya Nugraha. Oke, yang pertama di sini bab 1 yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya kebutuhan akan layanan website yang cepat, stabil, dan dapat diakses kapan saja. Salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah cloud computing yang memungkinkan penyediaan infrastruktur komputasi secara fleksibel melalui internet. Pada tugas besar ini, kami menggunakan Amazon Web Service atau AWS untuk membangun sistem yang terdiri dari 2 web server atau database server dan satu application load balancer agar website berjalan dengan stabil dan mampu membagi trafik pengguna ke beberapa server. Lanjut, untuk tujuannya di sini tujuan tugas besar ini adalah membangun infrastruktur cloud computing menggunakan AWS dengan mengkonfigurasi web server, database server, serta application load balancer agar semua komponen dapat terhubung dengan bekerja dengan baik. Lalu untuk ruang lingkup di sini ada di bagian arsitektur sistemnya. Sistem menggunakan arsitektur multi-instance di mana pengguna mengakses website menggunakan DNS dan application load balancer. Selanjutnya load balancer akan mendistribusikan setiap permintaan ke salah satu dari 2 web yang aktif, kedua web yang terhubung dari satu database server yang menyimpan data anggota kelompok sehingga dapat ditampilkan secara dinamis pada halaman website. Lanjut. Scroll ke bawah. Lanjut. Langsung di bab 2-nya, Bli. Nah, untuk di alur rencana progres dan pengujian di sini alur kerja sistem dan rencana pengujian saat pengguna mengakses website menggunakan DNS application load balancer, permintaan akan diteruskan ke salah satu web server. Setelah pengguna berhasil login, web server mengambil data dari database server dan menampilkannya pada dashboard. Pengujian ini dilakukan pada web server, database, dan koneksi web ke database, login, dan load balancer untuk memastikan seluruh sistem berfungsi sesuai dengan rancangan dan serta mampu membagi trafik secara merata ke 2 buah web. Lanjut. Ini untuk rencana pengujiannya. Lanjut. Oke, bisa dilanjut langsung ke bab 3 yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada konfigurasi sistem. Di sini ada pembuatan infrastruktur pada tahap pertama kami membangun infrastruktur cloud menggunakan AWS. Kami membuat 3 instansi EC2 yang terdiri dari 2 web server dan 1 database server. Web server 1 dan web server 2 digunakan untuk menjalankan website, sedangkan database server digunakan untuk menyimpan seluruh data anggota kelompok. Nah, ini ada contoh gambarnya. Lanjut, Bli. Selanjutnya kami mengatur security group sebagai firewall pada setiap instance. Port 22 digunakan untuk koneksi SSH. Port 80 digunakan agar website dapat diakses melalui browser. Sedangkan port 3306 digunakan sebagai jalur komunikasi antara web server dan database server. Dengan konfigurasi ini, database tidak dapat diakses langsung dari internet sehingga lebih aman.
Selanjutnya ada konfigurasi database. Pada database server, kami menginstal MySQL, kemudian membuat database bernama DB Cloud beserta tabel anggota. Selanjutnya, kami memasukkan data anggota kelompok yang nanti akan ditampilkan pada website. Database ini menjadi pusat penyimpanan data sehingga kedua web server dapat mengakses data yang sama. Dan ini untuk hasil yang telah dibuat. Selanjutnya ada konfigurasi web server. Pada kedua web server kami menginstal Apache dan PHP. Kemudian kami membuat file website menggunakan PHP yang terhubung ke database server. Perbedaan kedua server hanya pada indikator server, yaitu web server 1 menampilkan angka 1 dan web server 2 menampilkan angka 2. Indikator ini digunakan untuk membuktikan bahwa request diproses oleh server yang berbeda. Dan untuk hasilnya di sini ada. Selanjutnya yang terakhir, di sini kami membuat target group dan application load balance. Kedua web server didaftarkan ke dalam target group hingga statusnya healthy. Setelah itu kami membuat application load balance yang bertugas membagi request pengguna ke web server 1 dan web server 2. Dengan demikian pengguna cukup mengakses satu alamat DNS dari load balance. Sementara sistem akan menentukan server mana yang melayani request. Nah, ini untuk hasil-hasilnya. Ke bawah beli ya, masih ada gambarnya beli. Nah, di linknya kita sudah menggunakan load balance. Nah, untuk bab 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini untuk bab 4 yaitu kita mulai dari pengujian login. Di mana untuk login ini dari web server 1 dan web server 2 kita untuk menampilkan indikator angka. Itu untuk login kami dummy-nya di sini menggunakan admin dan username admin dan password admin 123. Nah, jika udah login, ini untuk contoh dari cloud server yang udah kita buat. Jadi mana man? Sorry beli, commute beli. Beli, sorry, suara lu commute. Astaga. Oke, ulang. Maaf. Maaf tadi untuk suara saya ke-mute, sorry. Aman kan ya? Aman lah ya? Aman udah. Oke. Di sini untuk bab 4 kita melakukan pengujian login. Di mana pengujian login ini untuk web 1 dan web 2 dari AWS yang kita buat. Nah, untuk web 1 di sini data dummy dan password dummy-nya itu menggunakan admin dan admin 123 untuk password. Nah, di sini untuk screenshot ini contoh dari web server yang udah kami buat, yaitu web server 1, 2, dan database server dari database yang bab 3 tadi. Nah, untuk login, tampilan server 1 itu seperti ini, dan login server 2 itu seperti ini. Nah, untuk pengujian database, tidak jauh-jauh dari bab 3 tadi, di mana kita menggunakan tabel anggota dan DB Cloud di sini membuktikan bahwa koneksi kita antar web server dan database server itu telah berhasil. Nah, setelah kita melakukan login tadi, di sini akan keluar data anggota dan data grup yang telah kami buat tadi di database. Terlihat di sini ada 3. Lalu juga server dari dashboard server 2. Di sini setelah login itu ada dari anggota-anggota. Nah, untuk pengujian load balancer-nya di sini pengujian load balancer dari di mana menampilkan dapat menampilkan 1 dan 2. Nah, hal ini membuktikan juga bahwa request pengguna dapat diarahkan ke web server 1 ataupun 2. Nah, untuk pengujian load balancer ini
kami melakukan biasa langsung auto refresh di PC, di mana akan terganti juga dari login server 2 menjadi login server 1 menjadi login server 2. Nah, di sini pencobaan indikatornya di mana untuk request diarahkan ke web server 1, yang 2 juga diarahkan web server 2. Di mana nanti percobaan ketiga request akan kembali ke arah web server 1, lalu request ke 4 itu dia akan menjadi ke indikator server 2, di mana balik lagi diarahkan ke server 2. Nah, di sini contoh dari percobaan-percobaan yang telah kami lakukan. Nah, di sini juga dari hasil load balancer untuk kedua server udah healthy, di mana web 1 dan web 2 itu udah healthy untuk status health statusnya. Nah, dari hasil pengujian kami itu, berdasarkan seluruh pengujian yang telah kami lakukan, sistem cloud dibangun berhasil berjalan sesuai dengan perencanaan. Nah, web server 1 dan 2 ini dapat menampilkan website mandiri masing-masing, dan web server juga dapat menampilkan indikator yang berbeda, yaitu angka 1 atau 2. Angka 1 dan 2, yaitu web server 1 dan 2. Nah, database server yang berhasil ini menyimpan data anggota dan data tersebut dapat ditampilkan secara dinamis dalam halaman dashboard. Nah, di mana menunjukkan bahwa koneksi antar web dan database server itu telah berjalan dengan baik. Nah, untuk application load balancer ini juga sudah berhasil mendistribusikan request pengguna ke dua web server yang dibuktikan dengan munculnya indikator 1-2 ketika website diakses melalui load balancer. Dengan demikian, sistem yang telah memenuhi kebutuhan utama yaitu web server on instance beserta database server on instance. Untuk contohnya ini udah masih bisa berjalan juga, di mana untuk server udah running semua dan healthy juga. Login juga ada di sini dengan laporan, yaitu selanjutnya di sini kesimpulan dari bab 5. Nah, berdasarkan hasil konfigurasi, pengujian telah dilakukan, disimpulkan bahwa sistem cloud menggunakan Amazon Web Service berhasil dibangun dengan baik, di mana server ini terdiri dari 2 instan, AC2 dan web server atau instan AC2 sebagai data server, dan satu aplikasi load balancer sebagai pembagi traffic. Nah, secara keseluruhan tugas besar ini berhasil memenuhi ketentuan yang diminta, yaitu implementasi web server on instance, begitu juga data server on instance dan load balancer dengan arsitektur multi instant. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami izin pamit. Thank you everyone.